bisa milih kita lahir dari rahim siapa, dari keluarga siapa, itu nggak bisa milih. Insya Allah yang begini jalur langit macet nggak sih, katanya kan begitu ya. Bukan kita yang ngebaperan, tapi wanitanya yang kepedean gitu kan. Hari ini sepi banget ya, pada kemana nih orang-orang? Telepon ya. Halo. Ayo sini ngopi, kita ngobrol-ngobrol di sore hari ini nih di sawah, kayaknya lagi enak nih. Oke, ditunggu ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat? Oh, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Teman-teman nih ditunggu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdulillah, sehat selalu. Ami gimana, Kang Ami? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Sehat. Cuman ini dompet kartu kesehatan. Itu mah nggak usah ditanya. Oh, iya. Aduh, dompet kering ya. Gimana? Aduh, gimana hari-hari buat sekarang itu di Cirebon? Alhamdulillah, selama di Cirebon banyak banget tempat-tempat yang memang luar biasa ya di Cirebon. Iya, Masya Allah banget nih Cirebon. Termasuk Cirebon itu ya banyak tempat-tempat sejarah, banyak tempat-tempat situs-situs para wali, yang dimana memang wilayah tanah Jawa, khususnya Jawa Barat itu ya sentralnya ya Cirebon. Benar. Luar biasa. Kak Ipal betah di Cirebon, Pak? Wah, alhamdulillah. Itu udah kayaknya udah pindah domisili kan? Oh, lebih domisili. Pindah Berapa domisili. bulan tuh di Cirebon? Ada lah kisaran 2 bulan lebih. Oh, 2 bulan lebih. Udah dapat apa aja di sini? Alhamdulillah udah dapet kenangan. Kenangan. Jadi gimana nih pendapat AA terus Kang Ami gitu tentang Cirebon gitu? Cirebon keren. Keren. Masya Allah. Cirebon keren luar biasa. Iya. Emang tempat wisata apa aja atau pernah kemana aja gitu? Selama di Cirebon. Iya. Ke makom Sunan Gunung Jati tentunya. Utama mungkin ya itu. Utama itu prioritas utama ketika datang ke Cirebon. Beliau kan sahibul wilayah gitu kan. Termasuk di seberangnya kan ada makom Syekh Datul Kahfi, Masjid Syarif Abdurrahman dan lain sebagainya, banyak. Gimana Kang Ami tentang pendapat tentang Cirebon nih? Cirebon Tapi pernah nggak sih sebelum ini ke Cirebon? Iya. pernah pas waktu ziarah SMP. Cuman nggak ada temen sih. Oh, cuman ziarah doang, pulang lagi gitu. Tapi memang Cirebon itu jalannya membingungkan. Banyak perempatan pertigaan ya. Iya. Mau nanya nih soal percintaan gak apa kan? Boleh. Gimana pendapat AA tentang cinta buat anak muda zaman sekarang gitu? Cinta, hidup itu akan hampa kalau tanpa cinta memang. Tapi cinta yang seperti apa yang harus dilakukan oleh anak muda, terutamanya pemuda muslim ya. Iya. Karena zaman sekarang itu ya memang ini sudah di ujung akhir, jadi dunia itu serba dibalik. Jadi seharusnya sifat yang dimiliki oleh perempuan itu malah dimiliki laki-laki. Dan sebaliknya sifat yang dimiliki laki-laki itu terkadang adalah sifat yang seharusnya ada di perempuan. Itu kayak contoh zaman sekarang itu ya banyak sifat-sifat wanita itu mereka itu melebihi daripada sifatnya laki-laki. Sudah hilang rasa malu, sudah hilang rasa maruah dan lain sebagainya. Itu yang terjadi memang di zaman sekarang gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal itu ada salah satu tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, habibaka haunama asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Habibaka, jika engkau mencintai seseorang, jika engkau menyukai seseorang, maka cintailah sewajarnya. Sebab siapa tahu suatu saat engkau akan membencinya. Kalau engkau suka kepada seseorang, sukai sewajarnya. Sebab siapa tahu suatu saat engkau akan membencinya. Dan begitu pun sebaliknya. Wa abghid baghidoka hauna ma'asa yakuna habibaka yaumamma. Jika kita benci, jika kita enggak suka kepada seseorang,
Maka bencilah sewajarnya, sebab siapa tahu suatu saat engkau akan mencintainya. Terkadang misalkan kita terlalu berlebihan di dalam mencintai, pada suatu waktu ya kecewa kita juga besar, karena kadar kekecewaan seseorang itu sebagaimana kadar kecintaan dia gitu. Cinta itu boleh, tapi cinta yang sewajarnya. Karena kalau kita mau memberikan secara totalitas perhatian kita, cinta kita, yang nanti udah halal, udah nikah gitu. Jangan sampai semua segala sesuatu cinta itu kita keluarkan sebelum nikah. Nanti setelah nikah kebanyakan banyak orang nih lagi pacaran, luar biasa kan, apa namanya, so sweetnya gitu kan, luar biasa bagaimana kedekatannya, perhatiannya kepada pasangannya. Tapi kebanyakan setelah nikah itu malah kayak yang renggang gitu. Maka itu yang mengakibatkan banyaknya perceraian di usia dini. Itu. Jadi renggangnya hubungan tuh apa? Karena mesranya lebih di awal. Iya, karena mesranya di awal. Itu salah konsep berarti. Percintaan yang salah konsep. Nah, ini kita mau nanya, ketika kita apa namanya sudah mencintai seseorang secara maksimal, totalitas kita itu sudah, pokoknya sudah diberikan lah, sudah maksimal untuk dia. Tapi seketika wanita yang kita cintai itu malah tidak jadi sama kita. Dalam artian dia itu apa namanya, memilih orang lain, menikah dengan orang lain gitu. Nah, pasti kan kita tuh merasa kecewa. Nah, bagaimana tips dari biar kita itu apa namanya tidak gak move on lah gitu. Iya. Supaya bisa apa namanya, biar bisa move on gitu ya. Nah, ya itu. Ya pertama, ya kita harus tahu juga bahwa jodoh itu bukan di tangan manusia, tapi jodoh itu di tangan Allah. Bahkan 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu jodoh kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi nggak bisa dirubah, nggak bisa diganggu gugat. Takdir itu kan ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu ya takdir yang tidak ada campur tangan makhluk, yang tidak ada campur tangan manusia, tidak ada campur tangan kita sendiri. Kalau kata orang Sunda itu kan jodoh, pati, bagja, cilaka gitu, termasuk jodoh gitu kan. Sekarang umur kita, misalkan Allah kasih umur kita itu sampai 50 tahun, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Pasti pada umur 50 tahun dia akan meninggal. Karena memang patokan umurnya sudah segitu. Walaupun didoain panjang umur oleh siapapun, itu kan semoga panjang umur. Itu maksudnya semoga panjang umur itu artinya adalah semoga bertambah-tambah kebaikan. Bukan berarti ketika orang dikatakan panjang umur itu umurnya yang tadinya 50 tahun jadi 55 atau jadi 60, bukan begitu. Jadi umur sudah bisa dirubah. Yang kedua, kita nggak bisa milih kita lahir dari rahim siapa, dari keluarga siapa, itu nggak bisa milih. Ya saya juga pengennya jadi binnya bin Jokowi atau bin siapa, Raffi Ahmad, kan enak kan lahir dari orang kaya gitu kan. Nah, kita nggak bisa milih lahir dari rahim siapa, lahir dari keluarga siapa. Begitupun dengan jodoh. 500.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu semua takdir kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, tidak bisa diganggu gugat, termasuk jodoh. Jadi maksudnya apa? Supaya kita bisa move on atau tidak mudah kecewa dengan orang dan tidak mudah dikecewakan dengan orang lain, itu adalah kita mengetahui bagaimana susunan takdir yang Allah berikan kepada manusia. Termasuk masalah jodoh. Walaupun kita ada 1.000 laki-laki, ini ada perempuan yang kita cintai, ada 1.000 laki-laki ngantri kepada ini perempuan. Walaupun kita nggak ikut ngantri, perempuan itu akan berjodoh, akan bertemu, akan bersama dengan kita kalau dia jodoh kita. Walaupun kita nggak mengejar. Tapi sebaliknya, walaupun kita mengejar mati-matian, sampai segala cara dihalalkan ibaratnya, tapi perempuan itu atau pasangan kita itu bukan jodoh kita, tidak akan bisa bersatu. Sampai kiamat pun nggak akan bisa bersatu.
Ya maksudnya begini, kalau seseorang itu jodoh kita, Allah akan atur strategi bagaimanapun caranya pasangan kita itu bersanding dengan kita. Kalau dia jodoh kita. Sebaliknya, kalau si pasangan kita ini bukan jodoh kita, Allah akan atur strategi bagaimanapun caranya. Walaupun kita mengejar dengan mati-matian, dia tidak akan bersanding dengan kita karena bukan jodoh kita. Begitupun sama dengan rezeki. Sesuatu yang menjadi milik orang lain, walaupun kita kejar-kejar, tidak akan datang kepada kita karena bukan milik kita, bukan rezeki kita. Sesuatu yang menjadi milik kita, sesuatu yang menjadi rezeki kita, walaupun kita tidak kejar, akan datang kepada kita, tidak akan datang kepada orang lain karena itu milik kita atau rezeki kita. Begitu. Tapi saya pernah dengar ya kata-kata Apa tuh? jodoh itu di tangan kita, tapi takdirnya ada di Allah, itu gimana maksudnya? Jodoh di tangan kita, takdir di tangan Allah. Salah juga, kata-kata seperti itu salah, karena takdir itu ya di tangan Allah. Kalau masalah ikhtiar kita itu maksudnya adalah mencari jodoh. Boleh kita mencari jodoh itu, cuman ketika kita mendapatkan seorang pasangan sebelum menikah, tapi ya mendapatkan seorang pasangan sebelum menikah. Oke, kalau mau suka saja, kalau mau cinta saja. Cuman tadi Nabi kasih tips sewajarnya. Jangan sampai ketika kita berhubungan dengan satu pasangan atau laki-laki punya pasangan seorang wanita atau wanita punya pasangan seorang laki-laki, dia punya perasaan dalam hatinya bahwa inilah jodoh saya. Wah, ini jodoh saya nih, udah nih. Jadi dia menyangka, padahal dia belum tahu. Yang jodoh kita itu kalau dia udah akad, udah nikah dengan kita, nah baru kita bisa mengatakan ini jodoh saya. Kalau belum akad, belum nikah, nggak bisa dikatakan dia itu jodoh kita. Gitu. Nah, kalau urusan mencari jodoh boleh, cuman jangan menyangka bahwa ketika kita dekat dengan seseorang, jangan dulu menyangka bahwa itu jodoh kita. Khawatirnya nanti jika suatu saat bisa jadi kan, apa kita mengecewakan dia atau dia mengecewakan kita. Bisa jadi kita meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Sehingga kalau kita punya perasaan yang betul seperti itu, tidak akan ada rasa kecewa. Semua dari Allah, oleh Allah, kepada Allah. Kita milik Allah. Ya berarti kalau misalkan kita tidak berjodoh dengan dia, padahal dia orang yang sangat kita cintai, berarti yang pertama Allah ingin memberitahu bahwa pertama itu bukan jodoh kita, yang kedua bahwa orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Oh gitu. Karena kebanyakan orang itu salah dalam memahami hakikat cinta gitu kan. Salah memahami di dalam hakikat cinta. Itu. Jadi mereka itu hanya taunya cinta itu enak, cinta itu bahagia, cinta itu senang. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa cinta itu hanya kebahagiaan, maka salah. Kalau ada orang mengatakan wah cinta itu indah, cinta itu enak, cinta itu bahagia, cinta itu senang, hada kadzab, itu bohong. Apa hakikat cinta? Hakikat cinta itu adalah sakit, perih, letih, pedih, itu cinta. Ketika kita merasakan sakit karena menahan rindu, kita merasakan pedih karena menahan cemburu, disitulah hakikat cinta, disitulah kenikmatan cinta. Kalau ada orang mengatakan cinta hanya kebahagiaan, dusta itu. Begitu. Kita sedang menunggu kekasih kita. Kalau zaman sekarang menunggu chatnya, menunggu teleponnya, kita merindu. Kadang-kadang kalau lama nggak ada kabar, kita kan sakit. Nah, ketika kita merasakan pedih, sakit, ketika menahan rindu, itulah kenikmatan cinta. Jadi kalau hanya mengatakan bahwa cinta itu kebahagiaan, kenikmatan, dusta sekali. Gitu. Kalau mau melihat kisah zaman dulu kan ada kisah yang masyhur di kalangan umat Islam khususnya, yakni kisah Laila Majnun. Majnun itu seorang laki-laki yang dia menjadi gila gara-gara tergila-gila dengan seorang wanita yang namanya Laila. Majnun itu artinya gila. Nama aslinya adalah Qais bin Mulaweh. Jadi Qais bin Mulaweh ini sungguh sangat luar biasa cinta kepada Laila. Bahkan pada satu waktu Qais bin Mulaweh atau si Majnun ini pernah datang ke rumah Laila
Ini rumah Laila dikelilingi kayak kalau kata orang umroh haji mah kayak tawaf. Dikelilingi rumah Laila nih sama si Majnun. Tapi dia nggak melihat Laila atau nggak melihat rumahnya Laila. Dia sambil memandang langit pada malam hari dan di atas banyak bintang-bintang. Dikelilingi. Jadi sambil keliling itu sambil melihat bintang tuh di atas. Lalu ada orang nanya, "Hei Majnun, hei gila," katanya. "Kenapa engkau ada di depan rumah Laila tapi engkau memandangnya ke atas, memandangnya ke langit?" Apa jawaban Majnun? "Sungguh dengan aku memandang langit, yang di langit itu ada bintang. Sungguh cukup bagiku memandang bintang tersebut karena pada bintang tersebut terpancar rumahnya Laila." Saking kerennya cinta Majnun tuh. Terus pernah satu waktu Majnun mengatakan, kata dia, "Demi Allah," kata Majnun, "debu yang menempel di sandalnya Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya." Kurang hebat gimana cintanya si Majnun? Mabuk cinta adanya. Iya, saking mabok cinta gitu kan. Tapi banyak sekali hal-hal yang memang menjadi pelajaran dari kisah Laila Majnun ini, ya supaya kita mengetahui apa itu hakikat cinta. Terus Majnun pernah ada seekor anjing, dia mandikan itu anjing, dia beri baju, beri minyak wangi, disisir, dirias, dibagus-bagusi, pokoknya mah diurus itu anjing. Ada orang nanya, "Hei Majnun, wahai gila, kenapa engkau memperlakukan anjing ini dengan perlakuan yang sangat istimewa? Engkau mandikan, engkau kasih baju, engkau kasih minyak wangi, engkau sisir dan lain sebagainya." Maka Majnun mengatakan, "Aku tidak memuliakan anjing ini, tapi karena anjing ini pernah memandang kampungnya Laila." Maksudnya apa? Kalau kita benar-benar mencintai sesuatu, kalau kita benar-benar mencintai seseorang, segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan seseorang yang kita cintai, segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan kekasihnya, maka ia akan muliakan, maka ia akan agungkan. Apapun itu. Jadi Majnun ini memang mengajarkan banyak sekali hal. Oh, inilah hakikat cinta yang diajarkan oleh si Majnun. Terus Majnun pernah ada dua orang lagi sholat. Ada dua orang lagi sholat. Majnun lewat depan muka orang yang lagi sholat. Nah, si Majnun ini mau menuju ke rumahnya Laila, menuju rumah kekasihnya. Terus setelah selesai, orang yang sholat ini marah kepada Majnun. "Hei Majnun, hei gila," katanya. "Kenapa engkau tidak punya adab? Mengapa engkau tidak punya akhlak? Lewat depan orang yang lagi sholat," katanya, nggak permisi, nggak apa gitu kan. Marah ini orang, nggak sopan katanya ngelewat depan orang yang lagi sholat. Majnun menjawab, "Aku mohon maaf," katanya, "karena ketika tadi aku berjalan, aku sedang menuju rumah kekasih saya yakni Laila. Maka di dalam perjalanan tadi ketika aku melangkah, ketika aku berjalan, aku tidak melihat apapun kecuali rumah kekasihku atau rumah tujuanku, yakni rumah kekasihku yakni Laila." Maka kata Majnun, "Justru saya aneh. Kamu yang sedang sholat, yang sedang menghadap Tuhanmu, kamu masih memperhatikan saya." Jadi banyak sekali pelajaran yang diambil dari kisah Laila Majnun. Terus banyak orang menyangka ini kan Majnun ini dia itu gila, gilanya itu gara-gara tergila-gila karena cinta kepada Laila. Orang banyak menyangka, oh berarti Laila ini wanitanya yang cantiknya luar biasa. Oh, yang putih, yang tinggi, yang mancung, sempurna lah. Padahal Laila ini udah mah pendek, kurus, hitam, pesek. Sedangkan Majnun ini laki-laki yang ya ganteng gitu, yang laki-laki yang tampan. Kok bisa dia tergila-gila kepada seorang wanita yang ibaratnya udah pendek, kurus, pesek, hitam gitu kan? Padahal dia itu laki-laki yang tampan. Maksudnya dari kisah Laila Majnun mengatakan, jika seseorang sudah mencintai seseorang dengan cinta yang betul-betul cinta, dengan hakikatnya cinta, maka apa-apa yang ada dalam diri kekasihnya tidak ada apapun kekurangan, kecuali semuanya adalah kelebihan. Maka saya setuju dengan pendapat bahwa cinta itu buta, betul. Sebagaimana kisah Laila, udah buta. Walaupun Laila ini banyak kekurangan begini, di mata Majnun Laila adalah wanita yang sangat sempurna. Nah, begitupun kalau seseorang sudah mencintai seseorang itu dengan betul-betul mencintainya dengan hakikat cinta, maka
segala apapun kekurangan yang pada diri kekasihnya, segala apapun kejelekan yang ada di diri kekasihnya, segala sesuatu yang apapun aib yang ada di diri kekasihnya, itu tidak akan terlihat. Jadi yang dia lihat hanyalah kesempurnaan pada diri kekasihnya. Itulah hakikat cinta. Nah, jadi maksudnya dari kisah Laila Majnun ini bukan hanya mengajarkan kita cinta kepada makhluk atau cinta kepada seorang kekasih, bukan. Seperti kan kata tadi, Majnun mengatakan bahwa debu yang di sandalnya Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Terus ketika ada orang sholat, Majnun menjawab, aku tadi ketika berjalan itu tidak melihat apa-apa, karena aku terfokus tertuju kepada tujuanku, yakni kepada rumah kekasihku, yakni Laila. Justru aku aneh, katanya, kalian yang sedang sholat kok kalian lagi menghadap kepada Tuhanmu, tapi kamu masih memerhatikan saya. Jadi maksudnya dari kisah cintanya Laila Majnun ini mengatakan bahwa bagaimana lihat keagungan, kehebatan, keluar biasaan, ketinggian cintanya Majnun kepada Laila. Nah, seharusnya cinta itulah yang kita gunakan untuk kita mencintai Allah. Cinta itulah yang kita gunakan untuk kita mencintai Rasulullah. Gitu kan? Karena kekasih kita, contoh pasangan kita, telah memberi apa kepada kita? Gitu kan? Apa yang mereka berikan kepada kita? Nggak ada. Sedangkan Allah memberi kita umur, hidup, nafas, memberi tempat tinggal, bumi, memberi rezeki, dan semuanya itu pemberian dari Allah. Seharusnya kita itu lebih mencintai Allah daripada mencintai makhluk. Seharusnya kita tuh lebih mencintai Allah itu lebih daripada sekedar cintanya Majnun kepada Laila. Begitu. Nah, terus di akhir cerita, Majnun dengan Laila ini sampai matinya itu tidak bersama, Pak. Tidak sampai berjodoh. Nah, cuman sebelum meninggalnya Majnun mengatakan kepada Laila, wahai Laila, jika suatu saat aku mati, jika suatu saat aku meninggal, maka ketika kalau engkau lewat ke depan kuburanku, maka kirimkan salam kepadaku. Maka pada saat itu juga aku akan menjawab salammu, katanya. Terus singkat cerita, Majnun ini meninggal, Majnun ini meninggal. Ketika Majnun meninggal, Laila ini menikah dengan laki-laki yang lain. Menikah dengan laki-laki yang lain. Terus si Laila dengan suaminya ini lewat di depan kuburnya Majnun. Kata suaminya, "Ya Laila, lihat tuh kuburannya pendusta," katanya. "Lihat tuh kuburannya tukang bohong," katanya. Yakni kuburan si Majnun. Lalu Laila mengatakan kepada suaminya, "Kenapa engkau bilang bahwa kuburan Majnun ini adalah kuburan pendusta, kuburan pembohong?" katanya. Dia pernah mengatakan kalau kita lewat ke depan kuburannya lalu mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan menjawab salamnya. Aku tidak percaya itu, ini kuburan pendusta, katanya. Lalu pada saat itu Laila mengucapkan salam kepada Majnun, "Assalamualaikum ya Qais bin Mulawih." "Assalamualaikum ya Majnun," katanya. Maka pada saat itu juga terdengar suara yang sangat kencang, yakni suaranya Majnun menjawab salam daripada Laila. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam wahai kekasihku." Lalu pada saat itu ada angin yang sangat lembut. Terus Laila meninggal di tempat itu dan dikuburkan di samping makamnya Majnun. Jadi dia tidak bertemu, tidak berjodoh di dunia, tapi mereka bertemu di alam baka. Luar biasa kan? Itu hakikat cinta. Jadi maksudnya begini, betul cinta itu tidak harus memiliki. Majnun ini sampai matinya tidak memiliki Laila. Tapi kalau dia udah benar-benar cinta, mau Laila ini berjodoh dengan saya, mau tidak. Tapi kalau cintanya sudah memang secara totalitas kepada pasangannya, kepada si Laila, udah mau berjodoh mau enggak, dia tetap akan mencintainya. Nah, itu mengajarkan bahwa bagaimana harusnya seorang hamba itu cinta kepada Allah. Terkadang banyak manusia ini banyak mengeluh kepada Allah, tapi tidak banyak menghamba.
gitu kan. Kadang-kadang dia datang kepada Allah hanya saat butuh, hanya saat sedang kesusahan, hanya saat dalam keadaan down, hanya saat dalam keadaan dia punya masalah lalu datang ke Allah. Tapi ketika dia senang, dia punya kenikmatan, mereka tidak datang ke Allah, lupa kepada Allah, gitu kan. Padahal kalau dia betul-betul cinta kepada Allah, dia akan datang kepada Allah, baik dia dalam keadaan senang, baik dia dalam keadaan susah, baik dia dalam keadaan kaya, baik dia dalam keadaan miskin, dia tetap akan datang kepada Allah. Jadi karena cintanya dia kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan cintanya Majnun kepada Laila. Begitu. Insya Allah. Berarti cintailah dulu penciptanya baru ciptaannya. Begitu. Jalur langit macet. Kosong. Jadi gini ini mungkin nantinya untuk bekal kita juga nanti di masa depan ya. Karena kan mungkin ya pastilah jika ada jodohnya, memang ada kan ya, jodoh itu pasti ada. Kita tuh bakalan menikah dengan seorang wanita. Nah, wanita seperti apakah yang harus kita cari pada zaman sekarang ini? Karena aku sendiri ya, kalau misalkan live itu atau bikin video TikTok itu, komenan seorang wanita itu seperti tidak ada harganya, kayak murahan gitu, kayak nyodor-nyodor diri gitu. Nah, seperti itu. Bahkan tidak hanya perempuan biasa saja yang bercadar pun ada yang seperti itu. Bahkan Syarifah pun ada seperti itu. Ada seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menanggapinya seperti itu, dan bagaimana cara menegur mereka yang seperti itu? Ini memang sesuatu hal yang sedang ramai dibahas, khususnya oleh Kadam Sidik sama Gus Wafi. Saya pernah lihat tuh videonya. Memang sekarang itu marak begitu. Dan memang enggak karena perempuannya aja, sama juga. Jadi sekarang itu banyak munsid muda yang memang ibaratnya seperti ganteng. Kadang ada gus-gus muda yang nggak tahu keilmuannya mah. Cuman modal ganteng. Bahkan yang paling parah, nggak ada modal suara, nggak ada modal ilmu, modal ganteng aja maju ke media, tiba-tiba viral kemana-mana, padahal tidak tahu keilmuannya gitu kan. Ya termasuk perempuannya juga begitu, kayak yang murahan, nyodor-nyodor diri gitu kan. Komenan-komenan seperti Masya Allah ganteng banget katanya, atau Masya Allah calon imamku, Masya Allah yang begini jalur langit macet nggak sih katanya kan begitu ya. Iya benar. Banyak sekali ini. Begitu. Nah kalau perempuan mengagumi laki-laki itu boleh, cuman tahan. Jangan sampai ya, kalau minimal kalau dia masih punya malu, kalau wanita itu masih punya malu, kecuali udah nggak punya malu. Kalau masih punya malu, minimal dia tuh DM langsung. Nah kalau di DM itu ya terserah nantinya, ibaratnya ditanggapi atau tidak itu kan terserah kita gitu kan. Ya maksudnya terserah si laki-lakinya. Karena dulu saya pernah ngobrol sama mamah gitu kan, sama umi saya sendiri. Mi, saya mau nanya nih, kan alhamdulillah ya tahadus binikmah, karena ibu saya itu adalah wanita yang paling cantik bagi saya. Ya masa anaknya sendiri bilang ibunya nggak cantik gitu kan. Ibu saya memang bule. Terus saya pernah nanya, Mi, itu dulu waktu ayah saya ke ayah saya itu manggil babah. Waktu babah dulu dapetin Umi gimana itu ceritanya gitu kan, kisahnya. Terus Umi cerita katanya, dulu itu banyak sekali laki-laki yang memperebutkan Umi katanya. Nah bahkan ayah kamu itu katanya, dia mengejar-ngejar Umi itu dari SMP katanya, sampai berjodoh gitu kan. Saking seriusnya gitu, terus dikejar-kejar gitu kan. Sampai-sampai ayah kamu itu katanya berantem di terminal katanya dengan beberapa lelaki karena memperebutkan Umi katanya. Saya mikir dari situ, keren kisahnya kan. Kisah-kisah zaman dulu, zaman kerajaan, zaman para Pandawa itu, laki-laki itu sampai berantem memperebutkan perempuan gitu kan. Benar. Tapi sekarang kebalik. Iya, benar.
Sekarang itu wanita yang secara terang-terangan, khususnya di media sosial, dia seolah-olah nggak punya malu, seolah-olah nggak punya martabat, seolah-olah nggak punya mahkota, seolah-olah nggak punya maruah gitu kan. Di typing kah, saat live kah, atau di komentar-komentar di video kah. Maksudnya begini loh, mengagumi itu boleh, cuman bahasanya wanita itu harus rapi dan harus terjaga. Bahkan kalau yang AA rasakan pribadi gitu kan Mi, kalau terlalu banyak wanita yang seperti itu, kayak murahan, typing gak jelas, typing kayak nyodorin diri, kita tuh bukan respect, tapi malah ilfil kan. Apalagi kalau nyepam dan lain sebagainya, malah ilfil, bukan suka gitu kan. Benar-benar jijik gitu. Malah jijik gitu kan. Nah, wanita-wanita ini yang sekarang itu harus dibenahi akhlaknya, dibenahi pola pikirnya, mencontoh kepada seorang wanita yang agung, seorang wanita yang suci, seorang wanita yang kelak di akhirat itu akan memimpin seluruh wanita. Siapa itu? Yakni Siti Khadijah, Siti Fatimah Zahra, putri pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Siti Fatimah ini adalah wanita yang kelak di surga itu akan memimpin seluruh wanita penduduk surga. Nah, pertanyaannya, wanita mungkin mereka tahu namanya saja Siti Fatimah, tapi apa mereka tahu siapa Siti Fatimah? Bagaimana kisah Siti Fatimah? Kalau mereka tidak tahu siapa Siti Fatimah, tidak tahu kisah hidupnya Siti Fatimah, tidak tahu akhlaknya, amalnya Siti Fatimah, maka mau bagaimana meneladaninya? Kenal saja tidak? Ya benar. Kenal saja tidak, bagaimana meneladani gitu kan? Kalau tidak meneladani Siti Fatimah, justru kelak di akhirat sudah bisa dipastikan bahwa wanita tersebut tidak akan berada di barisannya Siti Fatimah. Kalau seorang wanita kelak di akhirat tidak dibariskan dengan barisan Siti Fatimah, maka berarti dia bukan termasuk golongan-golongan orang yang bahagia. Justru kemana? Ya ke neraka. Mungkin di bawah bendera istrinya Abu Lahab, gitu kan. Nah, jadi seorang wanita itu ya memang mereka itu sangat dimuliakan dalam Islam. Jadi Islam itu bukan membatasi seorang wanita. Justru Islam itu sangat menghormati, mengagungkan, mengangkat derajat seorang wanita bahkan 3 kali daripada laki-laki, gitu kan. Ketika ada salah satu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, siapa yang setelah aku berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya, harus kepada siapa lagi aku berkhidmat? Ummuka, kepada ibumu katanya. Terus bertanya, setelah itu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu. Terus setelah itu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu. Summa abuka, terus bapakmu. 3 kali wanita disebut ummuka, ummuka, ummuka. Lalu baru kepada bapakmu kata Rasulullah. Berarti bukan berarti laki-laki tidak mulia, namun karena pada zaman jahiliyah sifat wanita itu ya seperti itu. Kalau nggak jual diri ya dia murahan, dia nggak punya maruah, nggak punya rasa malu. Maka Rasulullah menyebut wanita sampai 3 kali itu karena mengangkat derajat seorang wanita, meninggikan seorang wanita. Nah terus kan ada pepatah, jodohmu itu gambaran dirimu. Iya, cermin dirimu. Jadi kebanyakan wanita zaman sekarang itu mereka pingin jodohnya yang soleh, yang ganteng, yang soleh, yang alim. Tapi dia tidak bisa membenahi diri mereka itu menjadi, ibaratnya beginilah, dia pengen jodoh kayak Nabi Muhammad, tapi dia tidak bisa menjadi Siti Khadijah. Dia pengen jodoh kayak Sayyidina Ali, tapi dia tidak bisa memposisikan diri sebagaimana Siti Fatimah. Nah, jadi intinya kalau kita pengen jodoh yang baik, maka perbaiki diri dulu. Kalau kita pengen jodoh yang hebat, maka kita harus memantapkan diri dulu. Begitu. Bahkan bagaimana kisah Siti Fatimah. Siti Fatimah putri Rasulullah punya suami yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Di rumah Sayyidina Ali ini seorang Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin pada saat itu. Di setiap malam di rumahnya Siti Fatimah itu selalu gelap, gelap tanpa cahaya sama sekali. Lalu para sahabat yang lain bertanya, wahai Ali, apakah kamu tidak punya uang untuk membeli minyak? Apakah kamu tidak punya uang untuk memberi lilin?
apakah kamu tidak punya uang untuk membeli obor katanya. Kata Sayyidina Ali, aku ada uang untuk membeli itu semua. Tapi kenapa rumah aku gelapkan setiap malam tanpa cahaya? Karena aku takut katanya. Aku tidak ridho kalau ada orang lewat di depan rumahku, aku tidak ridho bayangan dari anak istriku terlihat oleh mereka. Bayangannya saja sudah nggak ridho, kata Sayyidina Ali. Wanita sekarang nggak hanya banyak bayangannya, bentuk tubuhnya dia pertontonkan. Iya benar. Begitu kan? Inilah fenomena akhir zaman yang memang wanita-wanita itu harus semakin menyadarkan diri mereka. Bahkan yang mirisnya itu ya kebanyakan sekarang itu yang memakai kerudung, ibaratnya mengatasnamakan seperti, bukan saya mengatakan santri itu jelek, tapi kayak seolah-olah dia tuh santri, tapi kok kayak murahan, kayak centil, kayak apa namanya, ya kayak yang nyodor-nyodor diri lah kepada laki-laki. Kok gimana gitu ini? Bahkan itu mencoreng nama santri. Padahal santri itu nggak begitu. Santri itu luar biasa. Mereka itu sangat menjaga. Dulu waktu saya mondok, kalau saya lewat ada santri perempuan, itu mereka langsung kabur dan masuk ke dalam kamar. Kita lewat nih depan Pondok Putri misalkan. Waktu itu memang saya sedang menjadi pengurus di salah satu pondok pesantren. Kalau ada santri laki-laki lewat, mereka itu langsung pada bubar dan kabur masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Atau kalau tidak, ketika ada laki-laki lewat, mereka tertunduk, nggak berani memandang laki-laki yang sedang lewat. Sekarang kan bagaimana? Beda jauh gitu kan. Maka naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi cuman kan kita kadang-kadang kalau mau menegur itu kan nggak enak hati gitu kan. Ya berarti solusinya ketika ada wanita-wanita semacam itu, khususnya seperti di media sosial, typing komentar apa yang seolah-olah dia itu menjatuhkan harga dirinya, kayak wanita murahan, kayak nyodor-nyodor diri dan lain sebagainya, ya kita tanggapi dengan sebiasanya, kita tanggapi dengan sewajarnya, gitu kan. Jangan sampai cara menanggapi kita itu membuat dia itu semakin ibaratnya baper meronta-ronta gitu kan. Karena sebenarnya bukan kita sebenarnya yang ngebaperin wanita, gitunya. Bukan kita yang ngebaperan, tapi wanitanya yang kepedean gitu kan. Kebanyakan ya. Iya, kebanyakan memang seperti itu. Luar biasa. Insyaallah. Itu nih. Pada zaman dahulu itu berarti wanita itu sangat-sangat dimuliakan berarti ya. Berarti iya memang hakikat wanita itu kan dikejar bukan mengejar. Betul. Iya. Hakikat wanita itu dikejar bukan mengejar. Hakikat wanita itu mencari bukan dicari. Hakikat wanita itu diperjuangkan bukan memperjuangkan. Tapi ada yang membantah Mi, katanya begini. Itu dulu katanya Siti Khadijah aja yang duluan katanya sama Rasulullah. Siti Khadijah memang betul duluan orang yang itu punya rasa suka kepada Rasulullah. Tapi Siti Khadijah itu sangat menjaga martabatnya dan maruah dan rasa malunya. Jadi cara Siti Khadijah itu adalah ketika, jadi kan Rasulullah itu kerja kepada Siti Khadijah, ya dagang gitu kan. Karena Siti Khadijah itu seorang saudagar. Nah terus karena Nabi Muhammad ini adalah sosok laki-laki yang jujur, yang amanah, yang tampan, luar biasa. Bahkan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Jadi Rasulullah ini diciptakan oleh Allah tanpa aib dan tanpa kekurangan, bahkan seolah-olah dia itu diciptakan sesuai keinginannya, saking sempurnanya Rasulullah. Maka wanita mana yang tidak jatuh hati dengan Nabi Muhammad? Tapi Siti Khadijah masih menjaga maruahnya dan rasa malunya. Dia mengungkapkan rasanya itu lewat orang lain, lewat abidnya, lewat pembantunya juga. Tolong sampaikan kepada Muhammad bahwa aku menyukainya. Tapi yang pertama kali dia menerima dan pertama kali ibaratnya melamarnya itu ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun Siti Khadijah itu punya rasa duluan, dia dengan cara yang bagus gitu. Bukan seperti itu, bukan di depan umum lagi. Bukan di publik. Kalau sekarang mana ada seperti kayak Nabi Muhammad ini adalah khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u, wanita yang insanul kamil, khairul wafa wa bakhrus safa, tidak ada aib, tidak ada kekurangan, tampan, alim,
Pokoknya tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Nabi Muhammad. Tapi apakah Siti Khadijah mengatakan, Masya Allah Nabi Muhammad ya ganteng sekali, Masya Allah ini calon imamku, Masya Allah ini yang begini jalur langit macet nggak sih? Masa Siti Khadijah kayak begitu? Justru itu adalah omongan-omongan, kalimat-kalimat, kalam-kalam wanita yang tidak punya rasa malu. Wanita-wanita yang tidak punya maruah. Wanita-wanita yang menjatuhkan harga dirinya. Jadi intinya kalau kita pingin punya pasangan yang mahal, mahalkan dulu diri kita. Jangan sampai kita ingin punya jodoh yang mahal tapi kita memurahkan diri. Karena emas itu akan ketemu emas. Batu itu akan ketemu batu. Gitu. Jadi memang zaman sekarang itu bahkan saya bertanya-tanya, masih ada nggak ya emas di tengah-tengah lautan batu? Masih ada nggak gitu mutiara di tengah-tengah lautan batu? Mungkin ada, cuman susah ditemukan. Benar. Gitu kan? Maka susah ditemukan. Maka begitupun juga sama dengan laki-laki. Jangan sampai kita memurahkan harga diri kita hanya untuk mengemis cintanya seorang wanita. Benar. Begitu. Jangan sampai mengemis-ngemis cinta lah. Benar. Begitu Mi. Pal, berhubung ini udah 5:30 tuh, udah sore. Nggak bisa lama-lama, mau nyari sesuatu dulu. Nyari apa? Cari tobrut. Ayo ikut ah. Ayo. Gas.